Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan bahwa sebelum krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai sekitar 6,5 sampai 6,7%. Setelah krisis itu, ekonomi Indonesia seperti terjebak pada pertumbuhan sekitar 5% secara konsisten. Teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat apa longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu. Purbaya mengajukan pertanyaan kunci apakah potensi ekonomi Indonesia tiba-tiba hilang atau apakah ada kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan pertumbuhan tidak bisa melampaui angka 5% itu. Pemerintah menilai bahwa memahami akar masalah adalah penting agar tidak terus berada dalam kondisi pertumbuhan menengah stagnan. Purbaya juga memperingatkan bahwa jika Indonesia hanya puas pada pertumbuhan 5%, maka negara akan sulit keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Negara-negara maju yang berhasil keluar dari jebakan tersebut cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi 2 digit selama lebih dari 10 tahun secara konsisten. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini digambarkan sangat rentan. Saat ekonomi sedang baik, kemajuan terasa nyata. Namun jika terjadi sedikit guncangan, pertumbuhan langsung melambat. Untuk keluar dari kondisi stagnasi tersebut, Purbaya menegaskan perlu adanya perbaikan arah kebijakan fiskal dan moneter agar membuka ruang bagi pertumbuhan yang lebih tinggi secara konsisten. Tanpa kebijakan yang kuat dan stabil, Indonesia akan terus berada di pertumbuhan menengah yang tidak jauh berkembang. Pernyataan Purbaya mengenai sulitnya ekonomi Indonesia tumbuh double digit mendapat tanggapan beragam dari para ahli. Sebagian menilai positif karena ia menyoroti peluang pertumbuhan lebih tinggi hingga 8% jika kebijakan fiskal dan moneter diperbaiki serta dua mesin ekonomi, yakni permintaan domestik dan ekspor manufaktur, dijalankan seimbang. Di sisi lain, kritik muncul karena struktur ekonomi, terutama sektor manufaktur, dinilai belum cukup kuat, sehingga target ambisius dianggap sulit tercapai dalam jangka pendek. Kesimpulannya, meski optimisme Purbaya memberi arah penting bagi perdebatan kebijakan ekonomi, para ahli sepakat bahwa Indonesia membutuhkan langkah konsisten dan realistis agar keluar dari stagnasi pertumbuhan di kisaran 5%.